Baik, kita lanjutkan. Ini adalah video sambungan dari sebelumnya karena sesinya sangat panjang. Saya split jadi 2 video lalu saya gabungkan. Oke, kita lanjutkan untuk konfigurasi penambahan switch akses di bawah switch layer 3. Oke, kita cek dulu di sini ada tadi kita bikin 3 buah pilen. Kita cek kembali. So, pilen break. Oke, untuk pilen internal adalah 3 buah pilen 100, 200, dan 300. Misal kita akan menambahkan 4 buah switch akses. Masing-masing switch adalah divisi. Jadi kita coba tambahkan satu pilen lagi. Misal tadi kita konfigurasi di spanning tree-nya. So spanning. Nah, ini konfigurasi di spanning tree untuk pilen 100 adalah root. Oke, meroot ke MLS 1, kemudian pilen 200 nya tidak. Pilen 200 pun sama. Pilen 200 meroot ke MLS 1 kecuali pilen 300. Nah, kita akan coba tambahkan satu pilen lagi. Kita cek dulu di MLS 2, di multilayer switch 2. Oke, pilen 100 bukan root. Pilen 200 bukan root. Jadi di sini hanya ada pilen 300 yang meroot ke MLS 2. Kita tambahkan satu pilen lagi untuk meroot ke MLS 2. Misal kita akan buat pilen 400. Name misal ini adalah akunting. Oke, do show pilen break. Oke, ini sudah masuk. Kita cek di switch 1. So pilen break. Oke, ini sudah masuk 400, 300, 200. Oke. Nah, sekarang kita tambahkan spanning tree pada MLS 2. Spanning tree pilen 400 root primary. Oke, do show spanning. Oke, untuk spanning tree pilen 100 di sini tidak ada meroot ke sini, 200 pun sama. Kemudian 300 ini, nah this is breed. This breed is the root. Oke. Dan 400, this breed is the root. Untuk MLS 2. Pilen 100, this breed is the root. Oke. Jadi kita bagi ya dua pilen ke masing-masing switch. 200, this breed is the root. Oke. 300 nggak ada. 400 pun nggak ada, bukan root ke sini ya.
Oke, lanjut. Sekarang kita coba tambahkan switch access tipe 2960. Kita tambahkan 4 buah switch access. Nah, misal begini ya. Oke, kemudian kita hubungkan. Dari interface gigabit 01 ke ini kita akan ambil 4 buah port karena untuk masing-masing switch 4 buah switch access. Kita akan ambil 4. Kita akan alokasikan 4 port pada switch layer 3, 21, 22, 23, 24. Kita akan hubungkan ke port gigabit 1021. Kemudian ini kita akan hubungkan sama gigabit 1021. Oke, ini akan kita hubungkan ke gigabit 0122. Ini kita hubungkan ke gigabit 1022. Ini ke gigabit 1023. Ini ke gigabit 1023. Sorry, ini salah. Ini pakai switch 29. Nah, ini ke gigabit 1024. Gigabit 1024. Seperti ini. Switch access 1. Oke, switch access 2. Switch access 3. Switch access 4. Misal di sini adalah IT VLAN 100, IT, kemudian VLAN 200 adalah HRD VLAN 300. Adalah server. Kemudian tadi kita tambahkan satu VLAN lagi. Ini adalah VLAN 400 untuk akunting. Oke, misal begini ya. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita akan config atau set 4 interface ini ke mode terang pada MLS 1 dan MLS 2. Dimulai dari gigabit 1021, 22, 23, dan 24. Oke. Interface rank gigabit 1021 sampai 24. No sub switch port encapsulation switch port terang encapsulation dot 1 key switch port mode terang. Oke, kita lihat to show interface terang. Ini pasti akan ada dua. Satu adalah
terchannel yang kita jadikan terang, kemudian 4 buah port ini untuk ke switch access. Kemudian sama kita lakukan di sini pada MLS 2, interface range gigabit 10. Ini adalah 21 sampai 24. No sub switch port terang, encapsulation .1 key switch port mode terang. Oke, do show interface terang. Oke, 4 buah interface terang dan 1 buah ether channel terang. Sekarang kita assign port ke VLAN masing-masing. Pada switch layer 2, kita konfigurasi PTP client 8. Oke, tadi kita belum tambahkan ya. Ini routing AGRP, kemudian 9 ini adalah set PTP client pada switch access. Kemudian assign port pada switch access ke masing-masing VLAN. Oke, kita coba konfigurasi. Set PTP client ke set terang port. And set terang port. Ini adalah konfigurasi terminal, hostname, switch, access 1, interface range gigabit 01, 02, 01 sampai 2, no sub switch port mode terang. Oke, PTP mode client, PTP domain cisco.com. Oke, kita coba lihat show VLAN break. Nah, ini sudah masuk otomatis karena kita set virtual trunking protocol atau PTP. Kita masuk ke switch access 2. Kita lihat dulu show VLAN break. Nah, dia ini otomatis masuk ya, karena PTP-nya mode auto ini. Ini jadi dia otomatis masuk. Kalau sudah di set terang port, tidak apa-apa, kita harus config PTP mode client, PTP domain cisco.com. Oke, hostname SW access 2. Show VLAN break. Kemudian switch access 3.
enable show VLAN break. Nah, ini sudah masuk. Kita konfigurasi lagi untuk mode kliennya, kita pastikan PTP mode client. Sorry, kita belum konfigurasi interface terang. Do show interface terang. Oh, sudah. Ini suite access 2, suite access 3. Do show interface terang. Oh, ini otomatis masuk juga terang portnya. Ini pun sama. Enable show interface terang. Nah, ini udah masuk otomatis ya, jadi kita konfigurasi saja PTP mode client. Oke, PTP domain cisco.com. Oke, show PTP status operation mode client. Kita lihat di suite access 3, show PTP status operation mode client. Oke, PTP mode client, PTP p domain adalah cisco.com. Oke, do show interface terang, show interface terang. Nah, ini udah terkonfig ya, modenya ini auto. Kita bisa set sebenarnya modenya itu. Misal interface rank 3 bit, kosong 1 sampai 2, sweet port terang, encapsulasi, sweet port mode terang. Oke, karena saat ini sweet portnya, kita coba lihat dulu show interface. Show interface, do show interface terang. Nah, ini modenya auto. Nah, kita lanjut konfigurasi di sini di suite 1 ini. Kita coba lihat show interface terang. Nah, ini modenya on. Kita di sini konfigurasi do show interface terang. Ini modenya auto, kita buat on ya, kita paksa terang ke mode terang interface. Interface rank 3 bit, 0 1 sampai 2, sweet port mode terang. Kita cek lagi. Nah, ini sudah on. Oke, kemudian suite ini, suite 3, do show interface terang. Oke, ini mode auto, kita buat terang. Interface rank gigabit 0 1 sampai 2, sweet port mode terang. Sebenarnya tidak dikonfigurasi ke mode terang pun bisa, karena ini sudah menjadi terang karena modenya ini auto. Jika dimana salah satu servernya adalah di set ke mode auto dan kemudian di set ke terang, maka suite access yang PTP client ini akan menjadi terang juga ya, jadi auto. Oke, kita lanjut ke suite access berikutnya, show interface terang. Nah, ini masih mode auto. Kita konfigurasi interface rank gigabit 01, interface rank 1, sweet port mode terang, interface terang. Oke, ini sudah on.
Sekarang kita assign port. Kita tambahkan satu buah komputer. Nah, di sini adalah server. Kemudian kita hubungkan. Ini misal ke FA01. Kemudian ini ke FA01. FA01 kita tambahkan satu buah server lagi. Karena ini adalah server PAM misal. Nah, begini. Misal ya. Oke, ini kita taruh di sini. Ini pilihan server gunting. Oke, kita assign port FA01, interface FA01, NOSAP, switch port, mode access, switch port access, VLAN 100, switch. Lanjut, interface FA01, NOSAP, switch port, mode access, switch port access, VLAN 200, 2SH, VLAN brick, VLAN 200 ARD, kemudian VLAN server. Oke, kita masuk ke interface rank karena di sini menggunakan dua interface FA01 sampai 2, NOSAP, switch port, mode access, switch port access, VLAN 300. So, VLAN brief. Oke, sudah masuk. Kemudian lanjut FA01, NOSAP, switch port, mode access, switch port access, VLAN 400. Oke. Sekarang kita akan kita cek dulu. Saya lupa tadi sudah beri IP address belum di masing-masing VLAN. Enable show IP interface brief. Nah, belum ya. Kita akan beri IP address pada masing-masing VLAN. Kita akan membuat redundancy HSRP pada switch. Jadi misal VLAN 100 di sini harus satu subnet ya. IP-nya dengan VLAN 100 yang di sini pun juga sama. Oke. Misal konfigurasi terminal, interface VLAN 100, IP address adalah 192.168.1.1.0. Lalu interface VLAN 200 adalah 192.168.1.1.1. Interface VLAN 300, VLAN server, IP address 102.1. Oke, satu VLAN lagi, interface VLAN 400, IP address misal 101.102.103 ya, 03. Oke,
titik 1. Oke, do show IP interface print. Nah, ini dia 100, 200, 300, 400. Kita lanjut ke MLS2, enable konfigurasi terminal, masuk ke interface, VLAN 100. Kita beri IP address atau subnet dengan VLAN 100 yang ada di MLS1. Misal ini adalah 2. Oke, interface VLAN 200, IP address, interface VLAN 300, IP address 102.2. Oke, interface VLAN 400, 1032. Do show IP interface print. Oke, MLS1. Nah, oke, ini MLS1 1111, ini 2222 ya. Oke, lanjut kita konfigurasi, kita coba ping dulu. Kita coba ping dari klien. Kita beri IP address 100, teks 10 misal. Oke, kita coba ping. Oke, reply. Kita ping ke VLAN status yang ada di suite layer 2. Yang MLS2, sorry. Ping 2, oke, reply. Nah, kemudian kita juga sama ini, setting IP address juga. 01. Kita coba ping. Oke, reply. Ping ke MLS2 VLAN 100. Oke, reply. Oke, ini adalah server. Satu 102.10. Oke, reply. Oke, reply. Oke, misal ini adalah mail server, kemudian ini adalah misal web server. Oke, reply. Oke, reply ya. Kemudian untuk accounting VLAN 400. Oke, reply. Oke, reply. Kita coba cek. Oke, VLAN 400 103 102. Oke.
102. Oke. Kemudian kita akan konfigurasi SRP. Configure ASRP on MLS1 dan MLS2. Oke, kita masuk ke MLS1 ya. Kita ini sudah setting transport, kemudian masuk ke MLS1. Kita masuk ke interface VLAN 100. Interface VLAN 100. Oke, standby 1 IP, kita di sini akan buat IP virtual 192.168.100.254. Ini akan menjadi gateway untuk LAN kita ya. Akan menjadi gateway ini untuk VLAN 100 di PC IT. Oke, kemudian standby 1 priority. Di sini saya setting 110. Standby 1 preamp. Oke. Kemudian kita masuk ke interface VLAN. Oke, jadi MLS1 ini saya akan jadikan sebagai master. Ini backup. Interface VLAN 200. Standby 1 IP tik 254. Standby 1 priority 110. Standby 1 preamp. Sini bisa nggak authentication? Nah, sama nggak bisa. Oke, kemudian interface VLAN 300. Standby 1 IP tik 102.254. Standby 1 priority. Standby 1 preamp. Do so standby. Oke, masih belum ada ya di sini. Do so standby. Oke, sekarang lanjut kita konfigurasi 102 VLAN 400. Interface VLAN 400. Standby 1 IP. Standby 1 priority. Standby 1 preamp. So standby. Grup aktif. Oke, kemudian kita lanjut ke MLS2. Interface VLAN 100. Standby 1 IP sama ini ya, 100.254. Standby 1 prioritinya di sini lebih rendah karena MLS2 akan dijadikan sebagai backup atau slab ya, backup switch. Saya setting
Misal di sini 105 atau saya setting 100. Standby 1, preamp, interface VLAN 200, standby 1, IP, standby 1, priority, standby 1, preamp, interface VLAN, atau bisa juga di set misalkan 2 VLAN di sini sebagai prioritinya ke sini, kemudian 2 VLAN lagi prioritinya adalah di MLS 2, bisa begitu ya. Coba kita set lagi ulang, misal interface dan di sini kita coba tampilkan lagi VLAN 100, 110, oke. Kemudian VLAN 200 adalah 110. Nah, kemudian VLAN 300 saya ingin set sebagai lower priority pada MLS1, jadi akan menjadi aktif pada MLS2, sedangkan di MLS1 ini dia akan menjadi standby saja. Oke, jadi balance ya aliran trafiknya ke MLS1 maupun ke MLS2 dari 4 VLAN trafik. Oke, misal di sini saya setting ke 100 ini. Oke, kita masuk ke interface VLAN 300, standby 1, priority saya set 100. Oke, kemudian interface VLAN 400, standby 1, priority 100, do show standby, aktif, ini masih aktif, padahal saya di sini sudah set 100. Oke, nggak apa-apa karena kita belum config di MLS1 laginya. Penting di sini sudah 100. Oke, kemudian lanjut ke MLS2. MLS2 do show standby. Nah, 100 di sini saya maunya dia adalah standby. Oke, kita lihat di MLS1. MLS1 VLAN 100 adalah aktif. Saya maunya VLAN 100 di MLS2 ini standby. VLAN 100 di MLS2 ini sudah standby dengan priority 100. Oke. 200 ini standby dengan priority 100. Kemudian lanjut interface VLAN 300 standby 1, IP 102, standby 1, sorry, tik 254. Oke, standby 1. Nah, di sini prioritinya akan lebih tinggi, saya set 110, standby 1, preamp. Oke, kemudian masuk ke interface VLAN 400, standby 1, IP 103.254, standby 1, priority saya set sebagai high di sini, standby 1, preamp. Oke, kita cek show standby. Dia akan menjadi standby karena prioritinya 100. Dia akan menjadi standby. VLAN 200 karena priority 100. Nah, VLAN 300 akan menjadi aktif karena prioritinya lebih tinggi 100 pun. VLAN 400 pun akan menjadi aktif karena prioritinya 100 pun. Kita cek di MLS 1. Ini aktif 100 di sini, VLAN 200 di sini aktif.
Tapi untuk pilihan 300 di sini standby dan pilihan 400 di sini standby. Oke. Di sini sudah kita buat masing-masing virtual IP untuk 4 buah pilihan. Sekarang kita tambahkan di Paul Gateway. Untuk masing-masing PC. Nah, di Paul Gateway-nya adalah 192.168.100.254. Oke. Coba ping ke 172.16.1.1. Nah, sekarang kita akan coba tambahkan di Paul Gateway pada MLS 1 dan MLS 2 ya. So run section IP root. Nah, ini belum ada. Kita coba tambahkan IP root. Nah, di sini adalah IP virtual yaitu 10.10.1.254. 10.1.254. Oke. Do so run section IP root. Do so IP interface brief. Di 10.10.1.254. Oke. Kita tambahkan juga di MLS 2 IP root. Ini virtual IP-nya adalah 20.20.1.254. Oke. Sedangkan di sini routing sudah kita buat. Do so run section router EIGRP. Nah, ini networknya sudah kita buat. Di network 10.10.1. Oh, kita belum tambahkan. Kita tambahkan dulu. Nah, kita harus tambahkan network VLAN ini yang baru saja kita tambahkan ke routing EIGRP. Oke, router EIGRP 100. Networknya adalah tik 100, tik 0, 255. Dan networknya oke. Kita tambahkan juga di sini. Kita coba cek. Do so run section router EIGRP. Oke, belum ada. Tambahkan GRP 100 network. 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 Oke, network. Oke, do so run section router EIGRP. Oke, kita coba ping. Nah, ini sudah reply. Jadi kita lupa menambahkan routing to network 4 pilihan tadi yang baru kita tambahkan ya. Kita tambahkan di routing dynamic EIGRP. Oke, kemudian kita coba
tambahkan gateway pada VLAN 200. Kita coba ping ke Google, server Google. Oke, sudah reply. Dari sini kita ping ke server Google ini ya. Oke, ini sudah meredundancy protokolnya. Kita tambahkan masing-masing gateway di in-device. Pada server PC kita tambahkan default gateway 02. Oke, kemudian kita coba ping. Oke, reply. Pada server satunya, web server, kita tambahkan default gateway 'Oke, reply. Oke, reply. Oke, jadi begini ya konfigurasinya. Mungkin kalau ada firewall di sini adalah firewall dulu, ASA firewall, Cisco ASA. Kemudian baru ke outside interface-nya atau public interface atau internet ke backbone. Oke. Ini pun bisa ditambahkan lagi kalau memang switch-nya mempunyai banyak port untuk membuat Ether channel biar lebih double bandwidth-nya dan speed-nya. Nah, sekarang kita coba tes matikan switch ini. Kita save konfigurasi terlebih dahulu. Copy running config, startup config. Nah, sekarang kita coba matikan. Anggaplah switch ini mengalami kegagalan power sehingga dia mengalami kerusakan atau mati. Otomatis link-link ini down. Tapi kita masih punya backup link yang menuju ke multilayer switch 2. Oke, ini dia yang masih hidup linknya. Kita coba ping lagi ke server Google. Apa masih bisa? Oke, ini masih RTO. Kita coba cek. So standby. Oke, ini sudah aktif. Oke, pilihan 300 aktif, pilihan 400 aktif. Nah, ini sudah reply. Biasa dia mengalami sedikit downtime. Mungkin 2 atau 3 RTO ya. Nah, ini masih bisa. Kita coba ping lagi. Oke, masih bisa. Ping. Oke, masih bisa. Kemudian kita hidupkan lagi. Coba. Apakah dia akan kembali menjadi master switch lagi atau active switch? Enable so standby. Oke, ini masih speak ya.
Nah, ini sudah dari speak ke standby, dari standby ke aktif, speak standby, standby ke aktif. Tunggu beberapa detik. Nah, ini sudah aktif. Oke, ini sudah aktif, ini sudah aktif. Ini sudah aktif. Ini masih aktif semua. Semuanya masih aktif. Nah, ini sudah standby. Nah, aktif, aktif, standby, standby. Oke, kita cek. Standby, standby. Aktif, aktif. Oke. Nah, permasalahannya adalah bila mana link eksternal dari router ini, link eksternal dari SP menuju ke router 1 atau master router atau active router ini down, maka si router 1 ini tidak merubah statusnya ke standby, tapi dia tetap akan menjadi active router. Sedangkan link utama adalah down, paket seharusnya tidak bisa lewat sini ya. Oke, kita coba lihat dulu. Enable show standby. Nah, saat ini statusnya adalah aktif, sedangkan router 2 statusnya show standby. Statusnya ini adalah standby harusnya. Oke, standby. Kalau routernya down atau link internal yang menuju ke link ke internal network ini down, dia akan merubah statusnya, dan router backup ini akan mengambil alih status aktif router, kemudian dia akan yang mengambil alih menjadi aktif router. Jadi HSRP saat ini hanya memonitoring link internal. Bila mana link internal ini down, maka dia akan berpindah ke router 2. Tapi jika bila mana link eksternal ini down, router 2 tidak bisa mendeteksi atau memonitoring, sehingga dia tidak bisa mengurangi prioritinya yang tadi 110, sehingga dia akan menjadi tetap aktif router walaupun link eksternalnya down. Sedangkan link ini adalah link utama yang menuju ke router utama atau router aktif atau master router. Oke, sekarang kita coba konfigurasi menggunakan interface tracking. Kita coba monitoring link eksternal ini. Jika link eksternal ini down, maka status aktif router akan dipindahkan ke router backup. Jadi router backup akan menjadi aktif router selama link utama ini down. Ini adalah link backup ya. Oke, kita coba masuk ke router 1. Kemudian konfigurasi terminal, interface. Kita akan masuk ke interface gigabit 00 dan gigabit 01. Oke. Interface gigabit 00, standby 1, track. Nah, di sini adalah track interface tracking. Kita tracking interface gigabit yang ke outside interface adalah gigabit 010 010. Oke, enter. Di paket tracer ini tidak bisa kita kurangi ya, misalkan standby 1 track gigabit 1, kemudian decrement di sini tidak tersedia, hanya tersedia di real device, bisa menggunakan GNS3 atau EPNG. Nah, di sini dia akan mengurangi, di polnya adalah 10. Kita coba cek lagi. Do show standby. Nah, ini interface gigabit 00
priority-nya saat ini 110. Kita tambahkan tadi tracking interface yaitu gigabit 010, yang ini 010. Oke, status up decrement-nya adalah 10. Jadi kalau link eksternal itu down, maka akan dikurangi 10. 110 dikurangi 10. Oke, nah untuk router 2 kita coba cek. So standby. Nah, router 2 ini adalah priority-nya 100. Jadi kalau router 1 tadi adalah 110, kemudian dikurangi 10, maka akan menjadi 100, sama-sama 100 ya. Biar si router 2 ini priority-nya lebih tinggi sedikit, kita harus setting ini ke 105 misalkan. Oke. Kita harus setting ini ke 105. Ini semua di mode standby dengan priority-nya 100 semua. Interface gigabit. Kosong. Oke, kita coba naikkan priority-nya. Interface gigabit 00 dan 01. 00 standby 1, priority kita set ke 105. Oke, interface gigabit 001, standby 1, priority 105. Oke, dia akan masih tetap menjadi standby router. So standby. Nah, ini dia akan menjadi tetap standby karena masih tinggi priority di router 1, yaitu 110. Oke, kita sudah tracking interface di gigabit Ethernet 00. Kemudian kita akan berikan interface tracking juga pada gigabit Ethernet 01. Oke, interface gigabit 01, standby 1, track gigabit 010. Oke, do so standby. Oke, sekarang gigabit Ethernet 01 sudah memiliki interface tracking dengan decrement di pool-nya ada 10. Kemudian kita lanjut. Sekarang kita akan coba save konfigurasi. Copy running config, startup config. Oke, kemudian kita akan coba tes dengan mematikan link utama dari SP yang menuju ke router utama atau ke active router. Interface gigabit 010. Kita matikan. Nah, sekarang kita coba lihat apakah statusnya ini akan berpindah. Status redundancy-nya ini, tracking interface-nya apakah bekerja. So standby, state-nya speak, state piston. Kita cek pada router 2. Nah, state-nya sudah jadi aktif. Oke, jadi begitu cara penerapan interface tracking untuk memonitoring link eksternal. Nah, ini sudah menjadi aktif. Jika sebelumnya itu tetap aktif walaupun link eksternal ini down, sekarang sudah menjadi standby router satu ini. Jika link utama ke active router down. Oke, kita coba hidupkan kembali apakah dia akan
kembali menjadi aktif router. 01. Kita coba cek pada router 1. Nah, dia sudah menjadi aktif router lagi. Oke, soft standby. Nah, ini sudah menjadi aktif router lagi, ini menjadi aktif router lagi. Oke, sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.